Pak Koswara, kalau kita berbicara mengenai kualitas garam ya Pak ya, kualitas garam yang dihasilkan oleh para petambak garam Tambak. yang lokal begitu ya, Ya. dan juga mungkin dari impor juga. Ini seperti apa sih sebetulnya selama ini kualitasnya? Ya, saya bicara tentang komposisi ya. Ya, Komposisi penggunaan garam di dalam negeri ini yang hampir mendekati 5 juta ton. Dari 5, juta ton ini yang dipakai untuk kualitas garam yang sekitar 95% NaCl-nya, itu sekitar 22%. Artinya sekitar 1 jutaan, 1,1 jutaan lah garam yang dipakai dengan kualitas yang dengan kualitas yang sekitar 95% NaCl-nya. Nah, sementara produksi garam kita yang dari petambak itu 1,8. Jadi masih ada sisa yang tidak terserap di sektor atau di segmen yang membutuhkan NaCl-nya yang tinggi, sekitar 97%. Nah, kebutuhan yang 97 yang NaCl-nya tinggi ini itu pangsa pasarnya lebih besar, 77%. Pangsa pasarnya dari 5 juta itu ya, 5 ya. juta ton itu. Ini yang punyai spesifikasi tinggi dan ini yang menjadi kendala karena kendalanya ada beberapa ya yang menyebabkan petambak tidak bisa memenuhi itu. Yang pertama dari kondisi alam, kondisi tanah. Kondisi tanah kita dengan teknologi yang dilakukan oleh para petambak ini masih menghasilkan produksi garam yang tidak bisa masuk ke sektor industri yang membutuhkan NaCl yang tinggi. Nah, yang kedua, karena dengan produksi yang masih tradisional maka HPP-nya menjadi tinggi dan itu juga menyebabkan tidak bisa bersaing dengan harga impor. Akibatnya ada beberapa sektor yang di hilir ini, yang di industri ini tidak bisa melakukan atau menggunakan garam rakyat. Inilah tugas kita bersama supaya garam rakyat ini punya kualitas yang bisa masuk ke sektor industri. Nah, bantuan-bantuan yang kita lakukan adalah untuk memenuhi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dari 77% sektor industri yang membutuhkan NaCl tinggi, itu 60%-nya impor. Hampir 60% impor. Ya. Ada kebutuhan memang yang bisa dipenuhi di dalam negeri tapi bukan oleh petambak rakyat, oleh swasta yang memproduksi, yang mengolah kembali hasil dari petambak atau dia membuat sendiri. Nah, kondisinya seperti itu. Tantangan kita ke depan supaya yang pertama garam rakyat memenuhi sektor itu, kemudian porsi dari dunia usaha ini bisa bertambah memproduksi garam yang dibutuhkan oleh sektor industri itu. Yang sekarang baru sekitar 3 jutaan, 0,3 juta. 0,3 juta sekarang pemenuhannya oleh dunia usaha itu yang memenuhi yang membuat garam. Inilah yang perlu kita perbaiki. Dari sisi petambak kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa masuk, dan dunia usaha juga supaya ikut menambah produktivitasnya di dalam negeri yang menghasilkan garam untuk industri. Nah, itu, Bu. Baik, Pak Koswara, menarik nih kalau kita membahas mengenai kualitas garam, lalu juga mungkin kondisi alam yang juga cukup menantang begitu ya Pak ya. Lalu juga ada infrastruktur, bagaimana produksi garam mungkin di tingkat petani atau maksud kami petambak garam begitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan nih Pak, para petambak garam, sejauh ini sebetulnya seperti apa Pak? Artinya agar para petambak garam ini tetap loyal untuk menjadi petambak garam gitu ya. Kan kalau misalnya kita lihat di gabah atau beras itu kan ada HPP-nya ya Pak ya. Nah, kalau di garam sendiri ini seperti apa Pak? Nah, untuk penentuan HPP pernah dibuatkan seperti itu, tapi balik lagi bahwa tata niaganya belum terproteksi. Dengan adanya Perpres ini merupakan sebuah peluang yang sangat kuat untuk memperbaiki semua, dari industri, tata kelola produksinya garamnya seperti apa, tata kelola niaganya juga harus dibuat lagi. Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petambak ini sangat dipengaruhi oleh nilai jualnya. Ya, satu itu. Kemudian dari
cara mereka memproduksi garam. Karena berkaitan Prosesnya dengan berarti ya prosesnya, maksudnya? Ya. karena berkaitan dengan pola yang masih tradisional dalam memproduksi garam, ini HPP-nya jadi tinggi. Nah, berarti harus dibantu nih supaya bisa masuk harganya dan dijamin harga penjualannya, harga pembelian dijamin, supaya ini mereka tidak terganggu oleh kondisi stakeholder di tengah nih yang mengelola gap kebutuhan. Kan ada stakeholder di tengah yang mengelola. Inilah yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang produk garamnya tidak bisa diserap, ini terganggu oleh kondisi tata niaga ini. Sehingga harganya tidak stabil gitu. Kalau lagi banyak impor misalnya harganya jadi turun. Itu yang menyebabkan kenapa ini menjadi terganggu. Baik, jadi pengelolaan tata niaga ini menjadi penting ya untuk menjadi menjadi sangat perhatian penting. untuk pemerintah bagaimana ke depannya agar para petambak garam ini tetap memiliki minat ya untuk memproduksi garam dengan kualitas terbaik walaupun boleh dikatakan infrastrukturnya saat ini terbilang masih cukup sederhana ya Pak ya, karena kalau menggunakan teknologi yang mungkin dikatakan cukup canggih kita masih membutuhkan biaya lagi-lagi terkait dengan investor ya Pak ya. Nah, tapi kalau berbicara mengenai investor atau investasi ya Pak ya di sektor garam sejauh ini Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Nah, peluang investasi di garam ini sangat bagus. Kalau kita masuk ke sektor yang tadi, sektor yang 77% penyerapan atau kebutuhan garamnya. Jadi sektor industri, kebutuhan garam untuk sektor industri, bukan untuk konsumsi. Kalau untuk konsumsi kayaknya sudah terpenuhi, sudah swasembada kita kalau untuk konsumsi. Tapi untuk sektor industri kita masih impor sekitar 60%. Tadi ya, 60% dari kebutuhan sekitar 3 juta itu. Nah, untuk sektor industri ini kalau investor masuk mengelola memproduksi garam ini bagus harganya karena bukan harga untuk konsumsi, harganya harga industri, nilainya berkali-kali lipat gitu. Dari peluang ekonomi sebenarnya bagus untuk masuk situ. Tinggal bagaimana minat di luar yang sekarang ada ini kita berdayakan untuk bisa masuk memproduksi garam dengan banyak di kita. Baik, jadi kalau untuk konsumsi kita ini sudah swasembada ya Pak ya? Sudah swasembada kalau untuk konsumsi. Baik Pak, lalu selanjutnya Presiden ini telah mengeluarkan peraturan atau Perpres nomor 17 tahun 2025 untuk menyetop impor garam konsumsi ini ya Pak ya di tahun 2025 dan juga garam industri di tahun 2027. Tadi Anda menyampaikan sebetulnya kalau garam konsumsi di Indonesia kita tidak perlu khawatir ya. Tapi yang masih menjadi isu adalah garam industri dengan target di tahun 2027 nih harus di stop nih Pak ya mau tidak mau. Nah, sejauh ini sosialisasi kebijakan ini seperti apa Pak? Artinya kepada stakeholder lalu juga mungkin kepada para petambak. Komunikasi apa Pak yang terus dibangun terkait dengan rencana ini Pak? Ya kalau dari Perpres 17 sebenarnya para petambak sudah sangat bersyukur ada aturan itu. Yang harus kita kuatkan lagi bagaimana kita menuju 2027 itu swasembada garam untuk sektor industri. Sosialisasi yang kita lakukan terutama mendorong petambak mempunyai klasifikasi produknya yang sesuai dengan sektor industri yang di atas 97% tadi. Dengan demikian nanti nilai jualnya akan tinggi dan bisa masuk gitu ya. PR selanjutnya adalah memproduksi garam yang selama ini digunakan oleh sektor industri yang mempunyai nilai yang kadar atau spesifikasi garam yang tinggi. Nah ini PR kita nih, rasanya tidak bisa kita sendiri, harus semua pihak. Dan bagi petambak yang existing, selisihnya tidak terlalu banyak untuk masuk ke sektor industri ini. Tinggal bagaimana mengolah dan memperbaiki. Jadi intensifikasinya saya kira bagaimana mendisiplinkan produksi supaya lebih bagus dan menjamin produk yang sudah dibuat oleh masyarakat ini diterima oleh industri. Itu